Oke, baik, teman-teman mahasiswa semua. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani. Silakan teman-teman yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami semua mahasiswa KSW dapat berkumpul di ruang Google Meet ini, Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati apa yang akan kami lakukan, diskusi-diskusi yang akan kami lakukan. Tuhan Yesus berkati dan sertai kami supaya kami dapat menjalankan diskusi ini dengan baik, dan pikiran-pikiran apa yang ada dalam pikiran kami dapat kami nyatakan di dalam diskusi hari ini. Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Amin. Oke, baik. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Pertama, Savana Mariana hadir? Hadir, Pak. Ya, oke. Mutiara Dwi Sabrina? Hadir, Pak. Ya. Muhammad Dafa Hananda? Hadir, Pak. Ya. Stephen Sanjaya Purnomo? Hadir, Pak. Ya. Ini Yunita Ferdinanda Takati? Hadir ya, ini baru masuk. Hadir, Pak. Oke, saya akan evaluasi dulu TTS kemarin. Untuk tes tengah semester kemarin kita sudah menyatakan atau sudah menjalankan tes tengah semester ya. Kemarin hari Sabtu atau hari Jumat ya, hari Jumat kita sudah menjalankan tes tengah semester. Ya, cukup bagus nilainya yang sudah masuk saya terima dari kalian. Saya minta nanti untuk di TAS atau tes akhir semester
Ya, maaf, tadi ada sedikit gangguan jaringan. Apakah suara saya sudah terdengar lagi? Dengar, Pak. Oh iya, oke. Baik, saya lanjutkan. Kemarin sudah kalian melaksanakan PTS. Nah, setelah itu, hari ini seharusnya kita akan mendengar presentasi dari teman kita, yaitu Yunita Ferdinanda Takati. Nah, tetapi karena ada suatu kendala teknis, jadi untuk presentasinya kita akan gabung di minggu depan, hari Selasa depan begitu. Nah, hari Selasa kita akan mendengarkan presentasi dari Yunita Ferdinanda Takati, dan satu lagi siapa yang presentasi minggu depan? Saya, Pak. Oh ya, Tiara. ya Mutiara. Mutiara Dwi Sabdian. Jadi minggu depan kita akan dengarkan 2 presentasi itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan sedikit sharing dan berdiskusi ya. Saya ingin memberikan pengantar bahwa negara berkemanusiaan yang adil dan beradab itu erat hubungannya dengan sila yang pertama. Ya, jadi Pancasila itu pada dasarnya ada 5 sila. Ya, 5 sila itu saling berkaitan, saling mempunyai hubungan satu sama lain. Sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu saling berhubungan dan mempunyai hubungan yang hierarkis. Ya, jadi tidak bisa kita sebagai warga negara itu mengedepankan suatu sila tertentu begitu. Jadi ada pandangan dari kemarin, yang minggu kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan Stephen, negara dan agama seharusnya berjalan beriringan, tidak saling mempengaruhi. Maksudnya bukan agama yang menjadi lebih tinggi daripada negara ataupun sebaliknya begitu. Jadi negara dan agama seharusnya menjadi berjalan beriringan begitu, tidak saling menjadi hal yang paling besar atau agama bisa mempengaruhi negara begitu. Jadi tetapi yang kita hadapi di era-era sekarang ini begitu, banyak kelompok tertentu mengedepankan agama. Ya. Kita jarang loh, seperti kita berada di suatu tempat begitu. Nah, seumpama ada seseorang yang melakukan kesalahan, seumpama mencuri ataupun sebagainya, membunuh begitu. Pasti tanggapan kita sebagai orang yang berkerumun di situ sangat jarang ya, sangat jarang berkata, oh membunuh itu atau mencuri itu bertentangan dengan Pancasila. Pasti sangat jarang fenomena itu terjadi. Ya. Yang terjadi itu biasanya membunuh dan mencuri itu melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kitab suci atau melanggar ajaran dari Al-Quran ataupun agama lain begitu. Nah itu sangat jarang sekali kita hadapi, kita temui dalam kehidupan kita bahwa sila-sila Pancasila itu menjadi tolok ukur di dalam kehidupan. Ya seharusnya memang sila Pancasila itu memang dijiwai ya, dijiwai di dalam kehidupan bernegara kita. Mungkin ada pengalaman dari kalian yang mengenai contoh tadi, apakah ada? Saya ingin bertanya kepada Yunita dulu. Ini yang dari Fakultas Hukum. Apakah bisa memberikan contoh lain atau yang pernah dialami Yunita mengenai permasalahan tersebut? Ayo, silakan Yunita.
Pak, pertanyaannya diulang boleh nggak? Soalnya jaringan saya putus-putus. Oh iya, boleh. Jadi, tadi saya memberikan contoh bahwa Pancasila itu tidak menjadi tolok ukur dalam atau bahasanya bagaimana? Menjadi pedoman. Pancasila itu tidak menjadi pedoman. Tapi agama yang tertentu yang menjadi pedoman atau agama yang dianut menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya Pancasila juga menjadi tolok ukur atau pedoman. Nah, sebagai contoh saya contohkan, kita berkerumun dengan atau kita berbincang-bincang dengan teman lain, terus ada kasus pencurian atau pembunuhan, itu maka eh, yang keluar dari perkataan kita itu bukan itu melanggar sila sila kelima seumpama atau sila pertama tentang apa. Tetapi kita pasti berkata bahwa hal tersebut atau mencuri itu tidak bertentangan, mencuri itu bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, menurut Yunita, adakah pengalaman ataupun kisah yang seperti itu? Silakan. Baik, Pak. Pernah sih, Pak, saya SMA. Saya kan waktu itu di sekolah berasrama Katolik kan, Pak. Di situ ada salah satu teman saya yang agamanya Muslim. Terus dia punya kasus di asrama, yaitu waktu itu mengambil barang teman saya yang agama Kristen ini. Nah, terus di situ permasalahannya kan mencuri, tapi yang dibawa-bawa itu masalah agama. Jadi kayak tidak saling menghormati gitu, Pak. Dan toleransi agamanya tuh tidak apa ya, Pak? Tidak sesuai kayak di Pancasila gitu, Pak. Gitu aja sih, Pak. Oke, baik. Nah, tadi ada pengalaman ya atau kisah nyata bahwa memang sering terjadi seperti itu ya. Jadi ya kemarin kita sudah membahas mengenai agama dan Pancasila itu harusnya berjalan beriringan, ya, bukan saling apa ya. Pokoknya Pancasilanya yang dikesampingkan, agamanya yang kita agung-agungkannya. Seharusnya bukan seperti itu karena kita negara yang berpancasila begitu. Ada pengalaman lain, saya ingin ke Mutiara. Halo Mutiara. Iya, Pak. Ya. Apakah ada pengalaman mengenai hal tersebut, hal yang saya contohkan tadi? Em, untuk saya belum ada sih, Pak, selama ini. Meskipun saya sekolah di negeri dan dalam satu kelas terdapat eh, teman saya yang berbeda keyakinan, tetapi tidak ada tidak ada masalah-masalah yang terjadi, Pak. Oke, baik. Oke, tidak apa-apa. Sekarang Muhammad Dafa, pernahkah mengalami peristiwa seperti itu? Tidak juga, Pak. Oh, enggak juga. Oke, tidak apa-apa. Savana. Iya Pak, kalau misal saya eh, kalau masalah agama selama ini belum pernah sih Pak. Oke, tidak apa-apa. Steven? Kalau untuk saya sih, mungkin bukan untuk keagamanya ya Pak, tapi untuk kehidupan di masyarakatnya sih Pak, untuk lebih tepatnya. Nah, jadi saya ambil contoh, bukan contoh sih Pak, saya ambil contoh seperti ini.
mungkin Bapak tahu dan teman-teman sekalian tentang yang penutupan tempat makan di Serang, Banten yang pada saat awal puasa itu ya mungkin. Nah, kebetulan waktu pada saat itu saya ada berada di sana gitu, pada penutupan tempat makan yang dilakukan oleh dinas perhubungan atau tentara yang pada saat itu. Nah, waktu penutupan itu besoknya itu langsung viral Pak di IG, di Twitter gitu. Nah, alasan pemerintah atau dinas perhubungan menutup itu tuh menghargai orang yang sedang berpuasa gitu. Nah, kalau menurut saya itu sangat apa ya, sangat tidak wajar untuk dilakukan gitu. Kalau Cak Nun bilang di bulan puasa itu kita jangan minta orang lain untuk menghargai kita gitu, tapi jadi bulan puasa itu menjadi kita menjadi ajang untuk kita menghargai orang lain juga gitu Pak. Jadi bukannya kita yang minta untuk dihargai gitu. Nah, penutupan itu menurut saya seperti mengedepankan suatu kelompok agama tertentu demi kepentingannya sendiri gitu Pak, tanpa memikirkannya orang lain gitu. Mungkin contohnya seperti itu Pak. Oke, boleh tahu kalau Stephen itu sekarang tinggal di mana? Saya di Semarang Pak, tapi kebetulan waktu itu ada kegiatan di Serang gitu. Oh iya, oke, baik. Jadi ada pengalaman Stephen ya, jadi seperti ya memang itu sering terjadi ya. Kita kalau di dunia pendidikan membahas mengenai kasus yang terjadi dalam masyarakat itu memang dibebaskan. Jadi silakan saja kita memang di dunia pendidikan boleh membahas apapun yang terjadi di masyarakat. Jadi kita dapat menganalisisnya, kita dapat mengevaluasi apa yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Jadi itu bukan sesuatu hal yang tabu, sesuatu hal yang tidak boleh dibicarakan, tidak seperti itu ya. Jadi untuk tadi kasus penutupan rumah makan di satu tempat di mana, di Serang ya atau di mana itu tidak hanya di situ, banyak juga terjadi di Aceh yang mayoritasnya Muslim ya sana dan sebagainya. Nah, itu kita bisa tahu ya, bisa tahu seperti ini, kita analisis seperti ini. Di wilayah Indonesia bagian barat, khususnya di daerah Sumatera itu kan mayoritas Muslim ya, dari Aceh sampai Lampung itu semuanya itu mayoritas Muslim, walaupun di daerah Medan, di daerah apa itu mayoritas Kristen, tetapi di daerah Padang dan sebagainya itu jikalau ada minoritas atau seperti suatu kelompok yang minoritas atau kita ambil saja kelompok Kristen di situ, pendidikan gereja itu pastilah banyak pertentangan di daerah itu mengenai proses dirian suatu rumah ibadah tersebut atau gereja tersebut. Itu bisa kita bayangkan ya bagaimana perasaan, bagaimana orang-orang di sana dalam memperjuangkan untuk mereka beribadah. Tetapi kita balik ya, kita balik di wilayah daerah timur begitu. Nah, itu kan mayoritas adalah Kristen, Nasrani begitu ya. Nah, kita balik begitu. Jikalau ada saudara kita yang beragama Muslim, itu mendirikan suatu tempat ibadah di sana, itu pasti juga akan bukan dipersulit ya, tapi juga akan dipertentangan di dalam hal tersebut. Tetapi kebanyakan di daerah timur ya pasti akan menerima karena ya memang Indonesia beragam. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sikap bertoleransi dan sikap menghargai satu sama lain itu sangat berharga di dalam keberagaman kita ini. Ya, karena negara Indonesia merupakan negara yang beragam, negara yang tidak hanya satu agama, tidak hanya dengan satu suku, ataupun dengan tidak hanya satu budaya, tetapi kita mempunyai banyak agama, banyak suku dan sebagainya. Maka dari itu kita perlu
menghargai satu sama lain. Ya, di kelas ini saja kita beragam ya, ada yang tidak hanya agama, tapi kita juga suku dan sebagainya beragam. Apalagi kita di kampus Satya Wacana ini terkenal dengan kampus Indonesia Mini, tetapi kita berada juga di kota Salatiga yang mayoritas ataupun kita beragam ya, memang kita beragam, tapi kita menjadi kota tertoleran ya se-Indonesia yang nomor 1. Jadi itu wujud nyata bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia untuk memberikan suatu sumbangsih ataupun suatu pemikiran bahwa suatu persatuan itu memang terjadi. Hal ini juga terjadi pada saat perumusan dasar negara kita di tahun 1945 pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Soekarno sebagai tokoh penengah ya, Soekarno sebagai tokoh penengah atau tokoh nasionalis antara golongan Muslim dengan golongan yang lain ataupun yang minoritas. Jadi memang golongan Muslim pada saat itu menginginkan bahwa suatu negara Indonesia itu berdasarkan khilafah atau dasar-dasarnya sila pertama itu adalah sila yang berketuhanan dengan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya, yaitu memang suatu paham yang akan diyakini oleh warga-warga masyarakat di Indonesia pada saat itu yang bergolongan Muslim. Tetapi Soekarno sebagai tokoh penengah, ya, sebagai tokoh penengah yang nasionalis itu berbicara bahwa kita itu adalah bangsa yang harus bersatu dengan saudaranya. Jikalau Anda semua yang beliau berkata kepada orang-orang yang bergolongan Muslim, itu Anda semua ingin mendirikan negara sendiri, maka jangan di Indonesia. Nah, Soekarno menyatakan seperti itu karena memang Indonesia beragam. Indonesia tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama dan satu itu sejak zaman dahulu, sejak zaman Majapahit, sejak zaman dahulu ya. Di zaman Majapahit aja ada agama Hindu, agama Buddha itu sudah saling bertoleransi. Itu kedua agama itu sudah saling bertoleransi antara agama Buddha dan agama Hindu. Jadi wangsa-wangsa pada saat itu ada Sailendra ataupun anaknya dari satu raja Majapahit yang lain sampai Hayam Wuruk itu mereka sudah saling bertoleransi, jadi sudah bertoleransi, saling menghargai. Maka pada saat itu muncul suatu ajaran atau suatu kitab yang bernama Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Itu pada zaman itu dalam bahasa Sanskerta memang sudah ada sebelum adanya Pancasila. Pada saat itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa itu memang sudah muncul di sana karena memang negara kita pada zaman Majapahit itu, kerajaan Majapahit itu memang sudah ada perbedaan. Nah, agama yang dulu yang ada adalah agama Buddha dan agama Hindu dan agama aliran kepercayaan seperti kejawen dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga muncul satu pendeta-pendeta dari Cina ya, itu datang ke Indonesia juga itu mengajarkan suatu ajaran yang lain yang berbeda dari agama Buddha dan agama Hindu yang ada di Indonesia. Jadi memang saat Indonesia sebelum merdeka sampai merdeka dan sampai sekarang di generasi milenial sudah dihadapkan dengan kondisi perbedaan. Jadi tidak bisa Indonesia itu disamakan ya, lebih indah berwarna-warni ataukah lebih indah satu warna. Ya otomatis kita bisa pahami, bisa kita tarik kesimpulan ya lebih indah kita kalau berwarna-warni gitu ya.
Saya kira itu untuk tadi mengenai kasus ataupun mengenai diskusi kita yang pertama. Oke, saya lanjut ke diskusi kita yang kedua. Ini saya sistemnya ini hari ini kita akan berdiskusi saja karena untuk melatih apa ya, kalian berpendapat, boleh kalian melatih untuk mengemukakan suatu pendapat, berpikir kritis, dan mahasiswa itu harus berpikir kritis dan menghadapi isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat begitu. Saya akan ke diskusi yang kedua, saya bacakan. Ya, menurut pendapat saudara begitu, kita tahu Pancasila mengalami suatu perkembangan ya, perkembangan mulai pada zaman awal kemerdekaan. Pancasila mengalami perkembangan, kita dihadapkan dengan konstitusi RIS, kita dihadapkan menjadi negara serikat pada saat Orde Lama, pada saat kita menghadapi musuh-musuh atau penjajah-penjajah yang datang kembali ke Indonesia. Itu Pancasila sempat terpecah menjadi dua. Jadi kita ada negara RI dan yang kedua negara Indonesia Serikat yang ketuanya di Uni Belanda atau Ratu Belanda. Lalu kita mengalami masa Orde Baru yang pada saat itu ada banyak kursus atau kursus P4 ya, pengamalan Pancasila. Tetapi hanya sebatas di situ saja, tetapi di kehidupan masyarakat banyak pelanggaran yang dilakukan, khususnya banyak korupsi dan sebagainya oleh pemimpin negara kita sendiri. Selanjutnya di era reformasi itu perkembangan Pancasila itu sangat beragam dan kebebasan itu sangat luas, sampai-sampai banyak orang yang memanfaatkan suatu kebebasan itu menjadi suatu yang maksudnya kebebasan yang dia lakukan itu biasanya sangat bisa mengganggu kebebasan orang lain begitu. Jadi pertanyaan untuk yang selanjutnya ini, menurut pendapatmu bagaimana pemahaman Pancasila dari masa ke masa, mungkin dari Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang ini. Jadi menurut pendapatmu bagaimana perkembangan Pancasila dari masa ke masa? Saya ke Muhammad Dafa dulu. Silakan Muhammad Dafa. Perkembangannya mungkin ya Pak, dari kebijakannya gitu Pak. Kalau di Orde Baru bentar Pak, pikir dulu. Atau saya ke teman yang lain dulu, Muhammad Dafa bisa memikirkan dulu ya. Ya. Oke, tidak apa-apa. Kita namanya juga berdiskusi, jadi kita harus ada pemikiran. Jadi saya ulangi perkembangannya mulai dari ya ini pemahamanmu saja mengenai Pancasila dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama. Orde Lama itu pada saat Insinyur Soekarno jadi presiden awal-awalnya itu. Jadi kita masih sibuk di dalam menghadapi penjajah yang datang kembali, seperti adanya agresi militer pertama, agresi militer kedua, yang sempat juga ibu kota negara kita pindah ke Jogja. Pernah ya kita mendengar suatu sejarah bahwa ibu kota negara kita itu akan
sudah dipindahkan di Jogja karena di Jakarta sudah dikepung oleh penjajah. Kalau di Jogja sudah terkepung, nanti akan pindah ke Sumatera Barat. Nah, itu maka kita sebagai warga negara perlu ada pemahaman bagaimana mungkin apa ya, sepengetahuanmu Pancasila itu dari masa ke masa itu bagaimana? Saya ke Savana dulu, Savana. Pancasila dari masa ke masa. Ya. Waktu Orde Lama itu penerapan Pancasila tadi sistem kenegaraan ya Pak. Terus habis itu ada itu apa namanya peristiwa-peristiwa yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan apa ideologi lain. Terus dari munculnya pemberontakan gitu, PKI, DITII dan lain sebagainya. Terus Orde Baru tuh itu mulai konsekuen dalam setiap kehidupan masyarakat. Habis reformasi, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke. Jadi bagus pendapatnya. Jadi ada suatu pertumbuhan ya. Pancasila sebagai dasar negara kita ibaratkan suatu tanaman ataupun suatu perkembangan seorang anak. Jadi pada saat dibentuknya tahun 45 begitu, itu lahirnya 1 Juni 1945 itu, pada saat itu mengalami suatu proses perkembangan ya, perkembangan dari masa ke masa, dan mengalami apa ya, dinamika pertumbuhan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara memang mengalami berbagai gejolak di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, bagus. Sekarang saya ke Mutiara. Silakan Mutiara. Oke, oh iya. Dari perkembangan Pancasila dari masa ke masa dimulai dari Orde Lama, yaitu merupakan proses di mana proses transisi masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Yaitu dengan adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila sendiri. Setelah itu, Indonesia mengalami Orde Baru dan setelah Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi hingga sekarang. Gitu, Pak. Oh iya, oke, bagus. Tidak apa-apa. Kita kan berpendapat itu, apalagi di dunia pendidikan, itu saya menghargai pendapat-pendapat kalian. Oke, sekarang ke Stephen. Halo Stephen, silahkan. Oke Pak. Mungkin kalau kita lihat perkembangan dari Pancasila dari masa ke masa, mungkin kita bisa lihat dari mulai yang Orde Lama dulu ya. Mungkin seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dion, bahwa setelah kemerdekaan itu kita masih dijajah ya. Mungkin dalam pelaksanaan atau implementasi Pancasila itu masih agak sedikit terganggu dengan para kehadiran penjajah itu. Mungkin jadi fokusnya Indonesia itu bukan lebih ke Pancasilanya gitu ya, tapi ya dengan adanya RIS atau tadi yang serikat itu tadi Bapak bilang,
mungkin itu menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengimplementasian Pancasila di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari gitu. Terus kalau kita pindah ke Orde Baru gitu misalnya, ya seperti yang kita ketahui bahwa pada Orde Baru itu banyak sekali kejahatan ya Pak, atau yang melanggar dan adanya kasus yang pelanggaran HAM juga gitu ya, seperti Munir atau yang lain gitu. Kalau berdasarkan sumber yang saya baca juga, pada era kepemimpinan Soeharto itu lebih mengedepankan sumber daya manusianya gitu. Mungkin banyak yang bilang cari kerja di zamannya Pak Harto itu mudah gitu, atau harga-harga sembako atau harga pangan di zamannya Pak Soeharto itu murah-murah gitu ya. Mungkin pada zamannya Pak Soeharto itu lebih mengedepankan sumber daya manusianya dan kepentingannya dia di era kepresidenannya dia gitu. Jadi dia memimpin 32 tahun atau 33 tahun, tapi masyarakatnya sejahtera gitu. Ya, sehingga dengan adanya berbagai kejahatan atau kepemimpinannya selama 33 tahun agak melupakan esensi dari Pancasila itu sendiri gitu. Nah, terus jika kita pindah ke era reformasi, nah mungkin dari seperti yang sudah disampaikan pada juga, di era reformasi itu terjadi beberapa perkembangan yang sangat pesat mungkin ya dalam Pancasila gitu. Berbagai sila-sila di Pancasila itu sudah mencoba diimplementasikan gitu, apalagi di zamannya Gus Dur yang seperti apa ya, yang menjunjung tinggi rasa toleransi antara agama itu dengan agama yang lain gitu. Lalu pada zaman Megawati, lalu pada zaman SBY, lalu pada zaman SBY yang apa ya, yang menekankan dengan melahirkan lembaga-lembaga korupsi gitu ya. Mungkin sebelum kita ketahui, sebelum ada KPK ini ada terdapat 7 ya lembaga KPK, namun hal itu terjadi gugur sehingga jadinya hanya satu ini. Mungkin itu dengan hadirnya KPK atau hadirnya lembaga-lembaga lain itu merupakan implementasi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Lalu pada zaman Pak Jokowi ini ya mungkin kita lihatlah dengan banyaknya pemberantasan oleh kelompok-kelompok agama yang dianggap sebagai teroris itu ya atau apa, itu mulai ditangkap dan diduga adanya penyalahgunaan tentang terorisme gitu. Jadi kalau menurut saya perkembangannya itu cukup signifikan ya dari zaman ke zaman. Nah, tapi dari setiap perkembangannya dari setiap zaman ke zaman itu tetap ada pelanggaran HAM yang terjadi gitu. Jadi menurut saya implementasi Pancasila itu agak sedikit tidak relevan gitu dengan kehidupan Indonesia, karena mengingat bahwa banyaknya terjadi kasus-kasus yang berlawanan dengan Pancasila itu sendiri dan undang-undang di Indonesia. Itu sih Pak kalau menurut saya. Oke, baik. Oh ya, bisa dimuat dulu. Ya, jadi mengenai perkembangan Pancasila itu karena Pancasila itu sebagai dasar negara kita, maka Pancasila mengalami perkembangan. Nah, semakin ke sini, semakin dewasa ya, istilahnya. Kalau orang-orang yang kita ibaratkan suatu pertumbuhan manusia, maka semakin dewasa umurnya, maka akan semakin dewasa juga pemikirannya. Nah, walaupun semakin kompleks juga ya bagaimana kita permasalahan-permasalahan yang kita hadapi begitu. Oke, baik Stephen, bagus juga pendapatnya. Kita yang terakhir Muhammad Dafa, silakan. Di masa Orde Lama itu mungkin Pancasilanya baru seadanya, Pak. Karena itu kan demokrasinya terpimpin. Jadi lebih manut ke presidennya. Lalu banyak kekacauan, terus di Orde Baru Pak Soeharto mungkin memperbaiki nilai-nilai Pancasilanya itu. Tapi penerapannya tidak sesuai dengan kekacauan. Di reformasi mungkin lebih baik Pancasilanya, tapi sekarang jadi sedikit lemah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu, Pak. Ya.
Oke, baik. Terima kasih Muhammad Dava juga mengemukakan mengenai Pancasila mengalami suatu perkembangan di Orde Lama, masih baru ya, apalagi kita masih mendapatkan persoalan-persoalan di Orde Baru berusaha untuk mengimplementasikan, mengamalkan, tetapi hanya sebatas di teori, tapi di prakteknya itu kurang. Dan di Orde Reformasi kita berusaha untuk menerapkan teori dan praktek begitu. Bagus, semuanya pendapat bagus. Saya ingin ke Yunita, tetapi Yunita mengalami kendala begitu, tapi nanti saya akan wawancara tersendiri di satu sesi. Oke, ini pertanyaan yang terakhir sebelum kita akhiri, dan nanti akan saya beri tugas untuk 1 jamnya, yang satu jam setelah ini. Pertanyaannya adalah, menurut pendapatmu, apa kontribusi atau apa hal yang bisa kamu lakukan begitu agar implementasi atau penerapan Pancasila itu nyata di dalam kehidupan bernegara? Pada saat ini, kalian sebagai generasi muda begitu ya, apa kontribusi kalian yang dapat kalian lakukan begitu agar implementasi Pancasila dapat terwujud? Ya, gitu. Saya ke Mutiara dulu, silakan. Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Oh iya, boleh. Menurut pendapatmu, apa kontribusi atau apa yang dapat kamu lakukan agar implementasi Pancasila nyata dalam kehidupan bernegara ini? Ya, silakan. Halo Mutiara. Benar Pak. Oh ya. Oke, saya ke teman yang lain dulu ya. Savana, bisakah sudah menjawab? Silakan. Menurut saya dengan membekali diri dengan nilai-nilai Pancasila, terus abis itu juga menerapkannya di kehidupan nyata, terus juga menerapkan segala sesuatu tuh harus berlandaskan dengan Pancasila. Terus apa ya? Mungkin mewariskan juga Pak, mewariskan nilai-nilai Pancasila ke generasi muda. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya ke Steven, silakan Steven. Baik Pak, mungkin dalam mengimplementasikan Pancasila mungkin kita dapat melakukan hal-hal yang tentunya berkaitan dengan Pancasila itu sendiri ya. Mungkin dapat kita lihat pada Pancasila pertama yang mungkin yang bertuliskan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Mungkin kita tidak usah terlalu melakukan hal yang terlalu besar, mungkin kita dapat memulai dengan hal kecil gitu. Seperti ya hal simpel aja, seperti memulai kelas dengan berdoa, lalu rajin beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing gitu tanpa mengganggu agama lain gitu. Lalu yang sila kedua kita dapat melihat seperti kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Ya tentunya kita diwajibkan untuk bersifat adil gitu ya kepada semua masyarakat tanpa memandang suku, ras maupun agama gitu. Jadi ya kita menganggap mereka itu bagian dari kita gitu karena kita ya hidup di satu payung yaitu Indonesia gitu ya. Lalu pada sila ketiga ya tentunya persatuan Indonesia. Nah, mungkin dalam persatuan Indonesia ini perlu tingginya rasa toleransi maupun keanekaragaman di tengah masyarakat yang keanekaragaman ini ya. Jadi kita harus menekankan sifat toleransi dan menghargai antara satu dan yang lain gitu. Lalu yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh dalam perusahaan perwakilan. Ya mungkin dalam berbeda pendapat pada sebuah kegiatan itu wajar ya.
Tapi mungkin kita dapat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan atau dengan cara bermusyawarah gitu. Atau kita jika menghadapi kebuntuan dalam satu permasalahan, kita dapat melakukan voting gitu atau bermusyawarah sebagai implementasi dari sila keempat itu yang mungkin. Lalu sila yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, mungkin ini nggak terlalu beda dengan yang sila kedua tadi ya. Mungkin akhirnya juga bisa bersifat adil juga gitu tentunya kepada seluruh masyarakat tanpa memandang suku ras maupun agama mereka gitu. Mungkin dari saya segitu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Stephen. Saya ke Muhammad Dava. Silakan. Sebelum kita mengimplementasikan Pancasila, kita harus mempelajarinya dahulu. Dengan salah satunya dengan mengikuti mata kuliah Pancasila. Selanjutnya, implementasinya itu sesuai dengan sila-sila Pancasila. Seperti kita beribadah, menghargai setiap pendapat manusia, tidak melakukan tindakan rasisme, dan adil terhadap setiap manusia. Itu, Pak. Oh ya, bagus. Terima kasih. Ya, terakhir Mutiara. Menurut saya, kontribusi yang dilakukan mahasiswa dalam pengenalan Pancasila itu sebelumnya nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pedoman dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari, tentunya kita sendiri sebagai mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa, agar mempersiapkan diri dan menambah pengetahuan serta wawasan yang luas untuk dapat menjadi pemimpin bangsa dan dapat berkontribusi dalam memajukan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya bahwa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila memang butuh perjuangan ya, karena kita sebagai generasi muda memang nantinya akan mendapat tantangan-tantangan, apalagi kita sudah memasuki pasar global yang dimana persaingan itu tidak hanya dari satu negara kita sendiri, tetapi juga negara lain yang berada di pasar global ini. Jadi kita sebagai generasi muda khususnya mengimplementasikan, memang harus mengimplementasikan ya, sebagai cara filtrasi atau menyaring budaya-budaya luar yang ada di Indonesia ini yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan budaya kita begitu. Baik, karena sila-sila itu kalau ukurnya itu adalah sila terakhir atau sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka hal yang dapat kita pahami bahwa nantinya kehidupan kita akan adil, akan mengalami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercapai kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Oke, baik, itu materi yang kita diskusikan sudah selesai. Saya ingin memberikan tugas untuk 1 jam setelah ini, begitu. Silakan bisa dikerjakan. Saya ingin memberikan tugas untuk kalian membuat satu video, boleh vlog, boleh diedit, boleh, silakan, mengenai salah satu suku bangsa yang kalian pilih. Ya, umpama ada suku Jawa ataupun suku Sunda ataupun apa, silahkan. Boleh suku, boleh agama ataupun boleh yang penting salah satu
keberagaman Indonesia, boleh suku, agama, ras ataupun apapun itu. Ya, kalian boleh menjelaskan seumpama agama Islam, kalian bisa menjelaskan mengenai apa saja yang ada di dalam agama Islam, mungkin kitab sucinya ataupun ajaran-ajarannya seperti apa begitu. Terus ada hari rayanya seperti apa, bisa kalian jelaskan di vlog itu atau di video tersebut. Waktu videonya jangan terlalu lama ya, mungkin 5 sampai maksimal ya 10 menit begitu. 5 sampai 10 menit kalian bisa buat videonya dan nanti dikirimkan ke email saya begitu. Singkat saja tidak apa-apa, yang penting isinya yang saya nilai begitu. Dari tugas ini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, apakah bisa diulang Pak? Tadi saya agak patah-patah di tempat saya. Bagaimana? Kurang jelas saya mendengarnya. Maaf Pak, apakah bisa, pertanyaannya apakah bisa diulang? Tadi di tempat saya agak patah-patah. Oh iya, oke. Jadi tugasnya kalian membuat vlog atau video mengenai salah satu keberagaman kita. Contohnya bisa agama, bisa suku, bisa ras, ataupun bisa apapun yang menjadi keberagaman kita. Nah, terus kalian menjelaskan mengenai salah satu tersebut, umpama suku Jawa. Suku Jawa itu rumah adatnya bagaimana, terus terdiri dari daerah mana saja yang terdapat suku Jawanya, terus berada di pulau mana, dan mungkin kebudayaan yang ada di Jawa itu seperti apa begitu. Waktunya 5 sampai 10 menit, paling lama 10 menit ya, karena tidak lama-lama. Terus nanti dikirim di email saya begitu. Apakah jelas? Jelas Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak. Boleh. Ini videonya deadline-nya kapan ya? Deadline-nya kalau hari ini kan terlalu cepat ya. Mungkin minggu ini ya. Minggu ini hari Jumat atau hari Sabtu boleh. Hari Jumat atau hari Sabtu boleh ya. Misalnya kan nanti buat video tentang misal suku Jawa gitu. Nanti jadi diisi suku Jawa ini tuh gimana ya Pak? Kurang, maksudnya diisi gimana gitu ya Pak? Misal, ya, boleh. Mungkin bajunya atau ya gitu. Boleh, budayanya boleh. Terserah. Ya, makasih Pak. Ya, ada yang lain? Muhammad Dafa sudah jelas? Sudah. Oh ya, oke. Mutiara? Bajunya harus kerah, Pak. Oh iya toh ya. Berkerah. Kalau pakai kaos ya kaos berkerah boleh. Oke, Mutiara? Pak, itu saat kita menjelaskan itu ada video kita atau boleh diisi suara saja? Boleh diisi suara saja, tapi bagus juga kalau ada videonya. Maksudnya mungkin pengantar dulu ya, pengantar dulu ada video kalian, terus nanti setelah itu boleh suara boleh. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, saya kira jelas untuk pertemuan kali ini karena sudah waktu menunjukkan pukul 8, karena saya tidak akan berlama-lama di dalam berdiskusi di Google Meet karena pasti kalian juga membeli kuota ya di dalam hal ini. Apakah mahasiswa itu mendapat kuota belajar? Kalau Tidak, saya Pak. Dapat Pak. Belum pernah dapat Pak. Saya belum pernah. Oh, belum pernah. Ya, jadi memang tidak merata ya. Ada yang dapat, ada yang tidak. Oke, tidak apa-apa. Saya ingin bertanya dulu ini, kalau Mutiara ini domisili di mana? Saya di Salatiga. Oh, di Salatiga saja. Oke, jadi masih terjangkau ya dengan kampus kita. Kalau Muhammad Dafa? Beringin. Di mana? Beringin, Pak. Oh, Beringin. Oke, ya masih terjangkau juga. Beringin arah ke Purwodadi ya sana. Oke, kalau Savana? Kalau saya sekarang di Kendal, Pak. Oh, di Kendal ya?
Iya, Pak. Oke. Oh. Tadi Steven di Semarang ya, Steven ya? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol ya, karena memang kita di Jawa Tengah ini khususnya, ini kan di Jawa Tengah semua, mengalami peningkatan yang banyak sekali untuk kasus COVID-nya. Jadi tetap jaga kesehatan, kalau mau keluar rumah itu ini arah kepepet banget, nggak usah keluar gitu ya. Kita tetap di rumah saja, ya boleh nongkrong, boleh bertemu dengan temannya, boleh aktivitas di luar, tapi ya kita jaga-jaga ya. Apalagi ya memang virusnya itu tidak terlihat ya, jadi kalau kita di luar itu ya tetap jaga diri. Begitu. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Silakan, saya minta siapa ya? Savana bisa berdoa? Enggak, Pak. Oh ya, oke. Steven saja, Steven. Baik, Pak. Mari teman-teman dan Pak Dian, kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini. Doa akan saya pimpin dengan iman Kristiani, yang lain dapat mengikuti, teman-teman. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dari awal kelas hingga akhir kelas ini ya Tuhan. Kiranya berkatilah setiap materi yang telah Pak Dian sampaikan dan kita bahas pada hari ini supaya menjadi berkat bagi kita semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Dion dan teman-teman Tuhan, kiranya berikanlah kesehatan dan berkat pada setelah kelas pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Steven, langganan ya, jadi menutup doa dalam doa. Oke, sebelumnya kita akan dokumentasikan dulu pertemuan hari ini, walaupun sudah saya record, tapi saya butuh untuk dokumentasinya. Silakan untuk mengaktifkan kamera, akan saya potret dari tempat saya. Silakan. Oke, Steven sudah. Oke, Mutiara sudah. Savana sudah. Muhammad Dafa sudah. Oke, kita akan foto. Tolong Savana tidak usah ditutupi ya. Ya, kok malah tertawa sih. Ya, oke, siap ya. Muhammad Dafa jangan kelihatan kepalanya toh. Wajahnya dong. Iya, oke, kan ganteng gitu. Nggak usah pakai kerah, nggak apa-apa. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini sudah bergabung begitu. Tetap jaga kesehatan. Kelas sudah selesai. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Dion. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.